Swastiastu. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bahas, yaitu tentang program linear. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Program linear. Nah, apa itu program linear? Program linear adalah salah satu bidang matematika terapan yang banyak digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kita pelajari dalam program linear di antaranya: 1. Model matematika. Model matematika adalah proses pemecahan masalah atau proses penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diterjemahkan dalam bahasa matematika. Pada model matematika ini umumnya membahas tentang hal-hal sebagai berikut. Yang ke-A, model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau peubah yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh peubah itu sendiri. Yang ke-B, model matematika yang berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan atau minimal atau maksimal. Contoh, suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Sebuah mobil menghabiskan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Tentukan model matematika dari uraian di atas. Nah, sekarang kita jawab. Kita rangkum dulu kalimatnya supaya mudah dikerjakan. Suatu lahan parkir memiliki luas, ini luas 800 meter persegi, mampu menampung 64 bus dan mobil. Nah, ini 64 bus dan mobil. Nah, kita ringkas saja begitu kalimatnya. Bus dan mobil, ini ada 64, ini jadi satu. Nah, berikutnya, sebuah mobil menghabiskan, ini mobil menghabiskan 6 meter persegi. Bus menghabiskan berapa? 24 meter persegi. Tentukan model matematikanya. Ditanya model. Sekarang kita daftar dulu, biar untuk mempermudah kita kumpulkan daftar. Nah, di sini ada bus, mobil. Ini bus, mobil. Kita tulis bus dulu, bus, mobil. Kita nggak tahu ya mana pasangannya nanti. Nah, bus, mobil, segitu aja dulu. Bus ini ada 24 meter. Di sini ada persegi. Mobil 6 meter persegi. Ada enggak lagi yang ada meter-meter? Nah, ini dia. Ada meter, sehingga di sini luas. Nah, luasnya berapa? 800 meter persegi. Ada pasangan dia. Sehingga ini luas, ini kan dia tidak boleh lebih dari 800 berarti. Kalau dia tidak boleh lebih berarti ini maksimum. Tidak jadi. Berikutnya 64 bus dan mobil. Berarti maksimum lahan itu hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Sehingga di sini dia 64. Mobilnya berapa? Ambil saja satu-satu ya.
Sehingga model matematikanya yaitu, nah, ini sudah kita, ini maksimumnya, berarti ini X, yang ini Y, ini maksimum. Kalau maksimum tandanya kurang dari, karena dia tidak boleh lebih, sehingga ini menjadi 24X, ini yang pertama ya, 24X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 800. Sederhanakan boleh, sama-sama bagi 2, ini menjadi 12X ditambah 3Y kurang dari 400 untuk mudah penyelesaian. Berikutnya yang kedua, X, sekarang dia 11X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 64. Ingat, barang minimal dia tidak ada. Nah, kalau dia barang berarti X-nya di sini harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh X-nya min. Y lebih dari sama dengan 0. Ya. X, Y ini terdefinisi dalam bilangan real. Itu ya. Nomor 2, menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Fungsi objektif adalah suatu fungsi yang memiliki nilai optimum seperti maksimum dan minimum. Bentuk umum dari fungsi objektif yaitu Fx, Y sama dengan Ax plus By. Penyelesaian dari nilai optimum fungsi objektif ini ada 2, yaitu yang pertama dengan metode titik pojok, yang kedua dengan metode garis selidik. Di sini yang akan saya bahas yaitu penyelesaian dengan mempergunakan metode titik pojok. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear. Yang kedua, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Yang keempat, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika diminta mencari nilai maksimum, carilah nilai yang paling besar. Jika diminta mencari nilai minimum, carilah nilai yang paling kecil. Contoh, pada tanah seluas 24.000 meter persegi dibangun perumahan dengan 2 tipe. Tipe A dengan luas 150 meter persegi dan tipe B dengan luas 100 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 200 unit. Jika laba untuk setiap rumah tipe A 4 juta rupiah dan setiap tipe B 3 juta rupiah, maka hitunglah laba maksimum yang dapat diperoleh dari hasil penjualan. Nah, sekarang kita jawab. Kalau saya rangkum soalnya, dia seperti ini. Nah, luas tanah ada 24 meter persegi. Nah, ini akan dibangun rumah yang akan dibangun 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Di mana tipe A itu luas tanahnya 150 meter persegi, tipe B 100 meter persegi. Nah, ini sudah ada pasangan dia. Meter ya, berarti ini sudah berpasangan. Banyak rumah yang dibangun 200 unit. Nah, ini bisa kita daftarkan ya. Kita daftar dalam tabel untuk
mempermudah dalam menentukan modelnya. Kita bawa dia dalam bentuk tabel tipe A, tipe B. Selanjutnya luas tanah keseluruhan itu maksimumnya ya, nggak boleh lebih dari ini dia membangun. Sehingga tipe A itu 150 meter persegi, tipe B 100 meter persegi, luas keseluruhan apa dia 24.000 ini, sorry ya, 24.000 ya. Nah, ini luas keseluruhan 24.000 meter persegi. Nah, seperti itu dia. Nah, sudah kelihatan di sini maksimum dia tidak boleh lebih dari ini. Ini kurang dari dia nanti. Ini X, yang ini Y. Berikutnya, banyak rumah yang dibangun maksimal nggak boleh lebih dari ini, kurang nanti dananya kalau dia lebih dari ini. 200 unit, nggak ada pasangannya, berarti satu-satu di sini ya. Kalau sudah nggak ada pasangannya, langsung ambil satu-satu. Nah sekarang laba setiap rumah, laba tipe A berapa? Di sini 4 juta, ada rupiahnya di sini ya. Ini 4 juta, saya tulis saja begitu. Di sini ada 3 juta tipe B. Ini tidak ada pasangan, ini fungsinya dia, fungsi objektif ya, X, Y itu nanti. Sekarang setelah dia seperti ini, bisa kita bawa dalam bentuk model matematika. Sehingga modelnya kita ambil dari sini dulu. Yang pertama 150X ditambah 100Y sama kurang dari sama dengan 24.000. Itu dia. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 50. Di sini 3X ditambah 2Y kurang dari 480. Nah, memunculkan persamaan pertama. Kemudian 480. Nah, berikutnya satu-satunya sekarang. Nah, ini X ditambah Y kurang dari sama dengan berapa? 200. Ini persamaan ke 2. Ingat barang dia tidak boleh minus. Sehingga di sini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa kita buat begitu? Nanti batasnya dia, supaya batasnya jelas dalam grafik ya. Nah, boleh dilanjutkan, boleh dibiarkan seperti ini saja. Ini kalau dilanjutkan X, Y, pasti dia terdefinisi dalam bilangan real, dia mencakup semua bilangan. Nah, terus yang ini apa? Ini fungsinya. Yang terakhir ini untuk menentukan labanya nanti. F X, Y. Setelah ketemu hasil X-nya berapa, Y-nya berapa, kita substitusi ke sini dia nanti. Ini untuk menentukan laba maksimum. Sama dengan 4 juta. X ditambah 3 juta Y. Nah, seperti itu dia. Dia ketemu seperti itu. Kalau sudah sampai di sana, kita lanjutkan. Nah, saya lanjutkan dulu ya, supaya dia jelas. Sekarang kita cari apanya. Setelah ketemu di sini, kita tentukan titik potong untuk menentukan titik potong. Nah, di sini karena kita sudah dalam pertidaksamaan, kita sudah terbiasa, kita langsung saja daftar dia dalam tabel. Daftar tabel. Ini untuk menemukan titik potong atau titik dalam grafik nanti. Nah, daftar dalam tabel. Nah, pertama dia persamaannya, kita ambil persamaan dulu ya. 3X ditambah 2Y, kita simpan tandanya, sama dengan 480. Yang berikutnya X ditambah Y sama dengan 200. Itu dia. Itu jadi. Ini dilewat titik, buat sini titik. Di sini titiknya X, Y. Baru di sini X, Y. Itu dia.
Seperti itu kita daftar. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita cari satu-satu. Jika X-nya 0, tutup dia. Jika X-nya 0, saya tutup. Berapa Y? 2Y sama dengan 480. Y sama dengan 480 bagi 2. Sehingga jika X-nya 0, coba dengan X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 240. Sehingga titiknya 0,240. Itu dia nanti. Ketemu titiknya. Nah, tujuannya mencari itu. Yang di sini jika Y-nya 0, berapa X? Berarti tutup ini. 3X sama dengan 480. X sama dengan 480 bagi 3. 48 bagi 3 berapa? 16. 160. Itu dia. Ini titiknya 160,0. Jika Y-nya 0, di sini berapa? 200. Langsung ya. Jika Y-nya 0, di sini 200 karena dia sama. Ini 0,200, di sini 200,0. Itu dia. Selanjutnya apa? Setelah daftar dalam tabel, sekarang kita gambar grafik. Gambar grafiknya. Silakan kalian gunakan penggaris. Y, X. Kita perkirakan saja. Ambil 200-nya dulu. Misalkan di sini 200. Di sini 200. Nah, hubungkan dia. Anggap saja lurus ya. Nah, di mana ini titiknya? Apa? Ini tadi persamaannya 3x X ditambah Y sama dengan 200. Berikutnya 240, anggap saja di sini ya. 240, 160-nya misalkan di sini. Anggap saja di sini. Hubungkan. Nah, ini apa? 3X ditambah 2Y sama dengan 480. Udah sampai di sana. Ketemulah sekarang titik-titiknya dia di perpotongan dia di sini. Nah, setelah itu arsir dia untuk menentukan DP. DP-nya ada di mana? DP itu daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita masukkan ke uji dia. Uji titik. Kita ini dulu uji garis ini dengan 0,0. Sehingga kalau yang ini 3 kali 3x ditambah 2y sama dengan 8. Tandanya apa? Dari kurang dari ya. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari 48. Kan 0 semua hasilnya, kurang dari 48. Benar salah? Benar. Kalau dia benar, nah ini dia garisnya, berarti dia menuju 0. Sini dia. Ini seharusnya pakai warna-warni ini ya, baru dia enak. Nah itu dia, baru ketemu satu. Sekarang uji yang lainnya. Ini dia. Sekarang yang ini uji X ditambah Y kurang dari 200. Kan itu persamaannya di atas. Ini dia, X ditambah Y kurang dari 200 ini. Nah, persamaan yang kedua, kurang dari 200. Sehingga 0 ditambah 0 kurang dari 2. 0 kurang dari 2. Benar salah? Benar. Kalau dia benar, berarti arsirannya menuju 0, seperti yang Bapak jelaskan dalam pertidaksamaan linier. Untuk bedakan agak bikin dikit ya. Nah, itu dia. Nah, ini di sini sudah mulai dia. Nah, ini dia saya tebalkan supaya tidak hilang. Saya tebalkan. Ini sumbunya saya tebalkan. Dah kelihatan begitu. Selanjutnya
garis X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Tadi dikatakan X lebih besar sama dengan 0. Mana dia? Ini X lebih besar sama dengan 0. Saya kemana arsirannya kalau X lebih besar sama dengan 0? Ya, sini dia. Mencari 1, 2, 3, 4 itu yang dicari. Nah, ini sudah mulai bermasalah ini. Ini saya tebalkan. Ini seharusnya kalau kita punya spidol warna-warni bagus deh. Ini juga saya tebalkan supaya nggak hilang. Nah, selanjutnya lagi satu. Garis Y sama dengan 0. Ini dia. Y sama dengan 0. Berarti Y lebih besar 0 sama dengan 0. Berarti kalau Y, tadi X yang lebih besar sama dengan 0. Ini ke atas ya. Tadi yang saya gambar itu Y lebih besar 0. Yang Y lebih besar 0 itu ini, X lebih besar 0 itu ke sini. Sehingga DP-nya mana yang kena arsiran paling banyak? Nah, di tengah ini ya. Sinilah DP. Tengah-tengah. Di tengah-tengah ini DP-nya dia. DP-nya di tengah-tengah itu berarti garis titiknya ini dia. Ini. Sehingga ini titik A. Berapa titik A? 160,0. Titik B enggak tahu. C, yang ini C ya. 0,200. Yang C. Sehingga di sini titiknya A berapa? 160,0. B tidak tahu. Yang kita cari sekarang yang C 0,200. Sudah sampai di sana? Sudah. Kalau sudah, saya ganti lagi. Sekarang kita mencari titik B. Cari titik B, yaitu potongkan persamaan. Berapa dia? Persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 480. X ditambah y sama dengan 200. Tengahnya pegal 200. Sudah. Kalau sudah, sekarang samakan ini. Mana yang akan kita mau eliminasi? Eliminasi y. Samakan y-nya. Ini kali 1, di sini kali 2. Ini 3x ditambah 2y 480. Kalau ini 2x ditambah 2y sama dengan 400. Nah, eliminasi 1 kan, x sama dengan 80. Itu dia. Sehingga x-nya 80. Berapa y? X 80, cari y. Substitusi ke persamaan x tambah y 200. X-nya 80 tambah y 200. Y sama dengan 200 kurang 8 berapa? 100 berapa ya? 120. Ntar deh, tangannya pegang lagi. 120. Sudah ya? Nah, sekarang ketemu 120. Sehingga titiknya ini titik B nya berapa? 80,120. Itu dia. Nah, setelah itu fungsinya sekarang ambil. Sekarang substitusi dia ke titiknya ini, maksudnya disubstitusi ke fungsi, di mana fungsinya ini f x, y sama dengan 4 juta x ditambah 3 juta y. Nah, sekarang yang A nya berapa? 160,0. Ini sama dengan 4. Saya tulis saja ya, juta dikali 160 ditambah 3 juta dikali 0. Nah, 16 kali
64 sehingga ini menjadi 640 juta. Saya tulis saja begitu ya, 640 juta. Yang B, berapa titiknya? 80,120. Nah, ini menjadi 4 juta dikali 80 ditambah 3 juta dikali 120. 4 jutanya ini 320 juta ditambah ini 36 juta, 360 juta. Ini hasilnya 680 juta ya. Ini hasil. Sekarang yang C. C berapa titiknya? Cari yang C 0,200. 0,200 tadi, sehingga ini menjadi 4 juta kali 0 ditambah 3 juta kali 200. Ini hasilnya 600 juta. Nah, di sini yang dicari apa? Laba maksimum. Laba maksimumnya. Nah, ini yang paling banyak, jumlah yang paling besar. Nah, ini dia laba maksimumnya ya. Sehingga laba maksimum yang diperoleh dari hasil penjualan, dari hasil penjualan adalah berapa rupiah? 680 juta. Itu dia laba maksimum ya. Seperti itu caranya mencari dengan mempergunakan apa? Dengan mempergunakan metode titik pojok ya. Selanjutnya soal-soal untuk memantapkan pemahaman kalian. Demikianlah pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan. Intinya caranya seperti ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.